Sabio kahir anjay, balik lagi channel Kas Hobis, Kas aja. Dan sekarang kita akan melakukan sebuah review guys. Kita akan melakukan review untuk item depan kita ini cuy. Ini adalah Hot Wheels Datsun Bluebird Wagon ya guys ya. Jadi di video ini kita akan melakukan dobrak dan kita akan review untuk casting dan cardnya juga guys. Jadi ini adalah salah satu hot item ya guys ya, salah satu hot item tahun 2023. Dan kita akan segera review untuk castingnya guys. Gue udah penasaran ya guys ya. Ini adalah salah satu item yang diincar sama banyak orang Indonesia guys. Kalau misalnya kalian penasaran sama casting ini, kalian tonton sampai habis. Dan sebelum kita mulai untuk videonya, kalian jangan lupa subscribe itu gratis dan itu cara paling murah, cara paling ampuh untuk mendukung gue supaya gue makin semangat bikin konten guys. Jadi gue beruntung banget gue hunting tempat ini dan kita akan segera review untuk castingnya guys. Jadi kita mulai aja dari cardnya guys ya. Jadi cardnya itu ini adalah Hot Wheels Mainline. Jadi untuk desain cardnya itu standar lah. Nah, ini adalah untuk Hot Wheels Mainline tahun 2023 ya guys ya. Di cardnya kita bisa lihat di sini ada logo Hot Wheels yang kegedean, yang oversize begini guys, sampai keluar begini. Dan di belakangnya ada logo Hot Wheels yang overlay guys. Jadinya dia itu gede begini dan dia kayak transparan gitu guys. Dia overlay O-nya nih, H-nya nih. Cara kita tahu kalau ini Hot Wheels tahun 2023 itu dari atasnya sini guys. Jadi di sini ada tulisan 235 dari 250. Perbedaannya dari tahun 2023 sama tahun 2022 itu warna atasnya sini guys. Kalian bisa lihat sini. Ini adalah Hot Wheels tahun 2022 ya guys ya. Tahun 2022 dia itu warna birunya agak gelap begini dan tulisannya warna putih. Sedangkan kalau tahun 2023 dia warnanya biru muda dan teksnya warna biru tua begitu. Kita ke bawahnya lagi. Di sini ada ilustrasi untuk mobilnya guys. Nah, ini ada mobil Datsun Wagon-nya guys ya. Jadi ini udah versi yang termodif gitu loh. Jadi bukan Datsun 510 yang vanilla gitu guys ya, bukan yang stok gitu. Udah ada front splitternya begini dan ya jadinya bukan mobil Datsun 510 yang stok. Jadi emang biasa ya namanya Hot Wheels itu lebih ke mobil balap gitu, mobil balap, mobil modif dibandingkan Matchbox yang biasanya stok. Nah, sini ada 4 dari 5 Hot Wheels Wagons guys. Jadi ini adalah seri Hot Wheels Wagons. Di sini ada gambarnya, cukup cakep ya. Ini gua nggak tahu nih, kayaknya fantasi ini, tapi gue lupa nih mobilnya apaan. Kalian boleh taruh di bawah aja, taruh di komen ini mobil apaan. Nah, sini ada castingnya. Di bawah ada tulisan Datsun Bluebird Wagon. Jadi Datsun Bluebird tuh ada dua ya guys. Ada untuk Hot Wheels-nya ada Datsun Bluebird yang sedan sama satu lagi yang wagon. Ini sekarang kita lagi cover itu yang wagon. Oke, ini 3 plus dan ini logo Mattel guys. Oke, jadi ini cardnya depannya. Sekarang kita ke belakang. Belakangnya sih ya biasa ya, standar, boring. Sini ada logo Hot Wheels, ini kayak overlay gitu juga nih. Terus ini Datsun Bluebird 510 Hot Wheels Wagons, logo Mattel. Terus ada motonya, ini udah SNI jadi nggak perlu takut di shadow. Terus di sini ada logo Nissan guys. Ke bawahnya ada nah pokoknya nggak penting lah, bawahnya gue nggak bakal baca itu. Di belakangnya standar. Kita dari review depannya dan sekarang kita akan segera mulai untuk dobrak aja guys ya. Look, let's go. Nah, casting sudah di tangan dan sekarang kita akan mulai review untuk si mobilnya guys. Widih, geblek ya. Ini baru pertama kali gua megang Datsun 510 Wagon BTW karena gua sebenarnya dari dulu kurang tertarik sama mobilnya. Gua emang sebenarnya kurang tertarik sama casting ini. Gua kurang tertarik sama mobil-mobil Datsun ya guys ya. Apalagi wagon gitu. Jadi ini adalah sebuah casting yang terkenal banget di Indonesia, bahkan disebut Dacuan karena emang kayaknya sih kolektor Indonesia biasanya kalau misalnya beli Hot Wheels itu lebih ke cuan atau enggaknya gitu loh. Oke, jadi kita akan segera review untuk casting yang legendaris ini. Nah, oke, casting sudah di tangan. Kita akan segera mulai review. Tapi sebelum kita mulai review dan kupas tuntas untuk castingnya, kita bisa lihat dulu untuk catnya guys. Nah, ini catnya cukup unik ya guys. Kalian bisa lihat sini. Kalau dari sini guys, kelihatannya kayak warna ungu gitu, kayak warna pink gitu ya guys ya. Dia kayaknya warna pink, warna ungu gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ke atas dan kena cahaya, dia kayak ada warna-warna biru gitu guys. Jadi kayak metalik. Kalau di fandom namanya itu adalah pink chameleon, kayak pearlescent gitulah. Kalau misalnya mobil nyatanya dia kayak mobil pearlescent. Dari satu sisi dia tuh warnanya apa, kalau dari sisi lain dia warnanya beda lagi. Cukup unik sih untuk warnanya gitu ya, nilai plus untuk gua. Sekarang kita mulai dari depannya, dan dari depannya itu nggak ada apa-apa sih, dia cuma detail di castingnya doang tapi nggak ada tampo. Nah, jadi untuk lampu depannya itu dia nggak ada detailnya gitu guys, dia cuma menyatu dengan casting begini. Terus ada grillnya yang menyatu dengan casting juga. Sini ada lampu indikator yang menyatu dengan casting, jadi nggak ada tampo, nggak ada detail segala macam, bukan terbuat dari mika. Di bawah ada intercooler dan front splitter itu menyatu dengan base, dia jadinya terbuat dari chrome gini guys. Nggak gitu banyak yang bisa gua omongin di sini. Cuma ya namanya juga mainland ya guys ya, jadi jangan berharap banyak. Nah, sekarang kita ke atas sedikit. Nah, kita ke atas sedikit guys. Nah, di hoodnya ini adalah desain tampo ikonik dari 510 punya Hot Wheels. Jadi ini nih mirip banget sama Datsun 510 yang sedan yang warna hijau telur asin yang dia pakai logo 510 begini. Ada lingkarannya juga, pakai font script begini. Ya pokoknya nih 510 ini yang namanya Hot Wheels tuh suka pakai yang 510 gini guys. Nah, di sini ada beberapa lightning bolt begini warnanya putih. Jadi ini perpaduan warna yang cukup oke. Nah, ini ada
logo Hot Wheels warna putih 510, terus ini ada tulisan Jepang katakana yang kalau ditranslate namanya Hot Wheels guys. Nah kita ke atasnya ini ada heater, terus nggak ada wiper sih, nggak ada wiper atau nggak ada semprotan air wiper juga. Di sini ada spion guys. Nah dia spionnya tuh bukan di samping sini ya guys ya, bukan di samping windshield ya guys ya, dia itu depannya. Jadi itu mirip banget sama Skyline wagon ya, nggak gitu ini sih, nggak gitu detail sih, cuma kayak ada doang. Jadi dia menyatukan casting terbuat dari besi, cuma timbul begini doang guys, kayak ini ya guys ya, kayak Shrek gitu. Kalau dari samping kayak Shrek guys. Di windshieldnya nggak ada apa lagi sih, nggak ada wiper segala macem. Warnanya biru, kayak dikasih tint warna biru muda gini ya guys ya. Kita udah cover bagian depan, sekarang kita ke samping. Nah bagian sampingnya ini adalah salah satu yang ikoniknya juga guys. Sebenarnya menurut gue nih rame banget gitu. Gue sebenarnya kurang seneng untuk si kebanyakan tampon begini. Gue lebih seneng kalau misalkan dia cuma 510 terus ada hati doang, udah gitu doang. Gak perlu pakai lightning bolt segala macam. Cuma ya udah kita cover aja. Dari kiri ke kanan ada lightning bolt warna putih. Terus ini ada tangki bensin guys ya. Terus di sini dia fendernya agak over fender begini. Terus lightning boltnya kayak ekornya Pikachu guys. Logo 510 nya Hot Wheels juga. 510 yang gede begini menurut gua agak kegedean sih. Untuk angka 71 nya juga udah pernah dipakai di casting yang premium Bluebird Sedan ya guys ya. Gue lupa nama serinya tapi bakal gue taruh di layar Datsun pakai script font. Hati di sini kayak ada kesan-kesan klasik retronya gitu guys. Ada logo Hot Wheels di sini dan ini ada LW guys. LW itu bukan Liberty Walk. Ini logonya Li Wei Chang ya guys ya. Jadi Li Wei Chang itu yang ngedesain tampo untuk mobil-mobil Datsun Bluebird ini sih. Jadi Bluebird yang sedan dan Bluebird yang wagon ini yang bikin desain tamponya itu dia. Warnanya putih semua. Untuk bannya itu warna putih begini juga. Jadi dari tampo warna putih, velg juga warna putih. Jadi dia itu 4 spoke ya guys ya. 4 spoke di sini. Deep dish kemungkinan bakal dipakai untuk mobil JDM lama gitu. Jadi benar-benar matching sih. Cuma gue kurang senang sama warna putihnya gitu loh. Dia warna putihnya kayak, pokoknya menurut gue tuh kayak keramaian aja lah gitu. Gue ngelihat ini kayak custom budget gitu loh. Cuma tempel-tempel doang. Kita ke sebelahnya. Nah, samping sebelahnya sama aja sih. Ada logo LW, terus logo Hot Wheels yang ke reverse. Terus ada logo Datsun 71, hati retro, ekor Pikachu lagi, sama logo 510 guys. Untuk si jendelanya ini guys, dia tuh kebuka gitu. Nah, jendelanya kebuka untuk depan belakang, windows down ya guys ya. Jadi gue bisa begini nih. Nah belakangnya juga sama, dia kebuka juga gitu loh. Jendelanya juga sama sih, belakangnya pakai warna biru juga. Review interior agak lebih gampang sih ngeliatnya ya. Samping, depan, hood udah di cover. Sekarang kita bagian atas. Nah, bagian atas itu wah, oke. Ada lightning bolt begini ya, mengarah ke hati begini guys. Gue nggak ngerti maksudnya apaan sih kayak gini. Cuma menurut gue ini gue nggak seneng sama ini. Ini bener-bener keramaian sih. Ini fix keramaian, sumpah. Kalau misalnya ini nggak ada gitu loh, ini jadinya flat gitu ya. Gue lebih prefer kalau misalkan dia itu flat aja gitu, polos. Atau nggak pakai roof rack. Atas udah, samping, depan. Karena kita ke belakang guys. Belakang nggak ada apa-apa. Kecuali ini ada satu menarik guys. Dia itu untuk si license plate-nya itu dia terbuat dari chrome begini, dan dia tuh menyatu dengan base. Dia menyatu dengan base yang terbuat dari plastik chrome begini, karena mobil ini dia cuma satu rivetnya, jadi single rivet. Jadi si license plate-nya ini seperti rivet keduanya gitu loh. Dari sini nggak ada lampu belakang sih, nggak ada taillight segala macem. Untuk bumper belakangnya dia juga terbuat dari chrome, ada knalpot yang biasa aja. Udah ke bawahnya, ini what? Oh, chrome. Aduh. Nah, dia itu kan bisa lihat sini, ini rivetnya cuma satu guys. Dia rivetnya cuma satu karena di belakangnya license plate-nya ini guys, dia tuh kayak nyantol gitu. Jadi kalau misalnya kita unrivet di sini, mesti buka lewat sini gitu. Ini sih ada logo Hot Wheels Datsun 510 71 wagon. Niat ya guys, Hot Wheels masih niat buat bikin bawah-bawahnya begini. Jadi ada beberapa detail begini, ada pipe segala macem. Ini chassisnya 2012 ngetel made in Malaysia guys. Oke, karena dia mainline jadinya terbuat dari plastik guys. Tek, dan ini juga bannya terbuat dari plastik juga. Oke, bawah udah, samping, depan, atas udah. Sekarang kita masuk ke interiornya guys ya. Jadi untuk interior dia warna putih. Nah ini kalau kayak gini gue seneng guys. Kalau warna putih begini jadinya bosen sih kalau misalnya hitam terus. Putih susu gitu ya, bagus ya menurut gue. Ini kita bisa lihat sini ada si roof pole-nya ini, kita lihat ya. Ini untuk joknya dia nggak ada, si headrestnya nggak ada gitu ya. Nggak ada car seat headrest. Situ ada gear shift. Setirnya dia flat warna putih gitu, ada cup holder nggak sih, nanti untuk AC segala macam. Kalian bisa lihat situ, basic lah guys ya. Oh ya, gue lupa mention, sini ada pembuka pintu guys, ada door handle. Sini ada pembuka pintu yang nggak gitu kelihatan. Dia tuh menyediakan casting ya guys ya. Jadi dia terbuat dari besi gitu, cuma gitu doang. Depan bisa, di belakang ada juga joknya, dan ada bagasi yang cukup luas guys. Ya cukup menarik sih. Ini adalah sebuah casting yang menurut gue overrated sih. Ini overrated karena ini sebenarnya mobil yang biasa aja gitu loh. Ini bukan mobil yang legendaris segala macam, cuma karena harganya cuan aja jadinya orang Indonesia tuh kayak wow, Datsun. Padahal sebenarnya kalau misalkan brand lain, misalkan Greenlight sama M2 juga bikin Datsun 510. Cuma harganya nggak
gila-gilaan Hot Wheels gitu loh. Karena gue maaf aja ya gue ngomong begini, kebanyakan kolektor yang cuma kayak koleksi Hot Wheels JDM itu ya sebenarnya koleksi emang cuma pengen nyari cuan aja gitu loh. Jadinya nimbun Datsun lah, sampai bejibun sampai 12 biji Datsun 510 tuh faedahnya apa coba itu. Ya udahlah, namanya juga hidup orang gitu loh. Gue nggak seambis itu sih. Gue sih hidup ya hidup aja gitu loh. Kalau gue punya kesenangan ya gue kesenangan dari hati gitu, bukan cuma pengen nebelin dompet doang. Oke, berarti gitu aja. Ini adalah sebuah casting yang cukup oke menurut gue. Ada beberapa hal yang gue seneng, ada beberapa hal yang gue nggak seneng. Gue sebelum mulai unboxing ini gue kira gue bakal benci casting ini ya guys ya. Gue bakal benci dan bakal gue kasih rating yang jelek. Ternyata sebenarnya cukup menarik sih, meskipun sebenarnya bukan casting favorit gue gitu. Fine aja sih gue menurut gue. Jadi bukan sebuah casting yang jelek, bukan sebuah casting yang masterpiece juga gitu. Jadi untuk casting ini gue kasih rating 7 dari 10 lah. Sebuah casting yang cukup solid. Cuma ada beberapa yang kurang, misalkan kayak detail depan belakangnya nggak ada. Terus untuk tampo yang menor, rame gitu loh. Chatnya gue seneng banget sih. Untuk chatnya tuh menarik. Oke, jadi gitu aja sih. Ini adalah sebuah casting yang cukup solid. Dan kalau misalnya kalian senang sama video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan kalau misalnya kalian pengen support gue, tekan tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau misalkan gue upload video baru. Dan kalau misalnya kalian ada saran atau misalkan ada request segala macam, taruh di bawah guys. Taruh di bawah, taruh di komentar. Pokoknya ramein aja video Kas ini, pokoknya ramein. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel Kas makin rame guys. Jadi gitu aja. Makasih banget nonton. Kalau misalkan nonton sampai habis, kalian luar biasa. Dan yaudah, ini adalah Datsun 510 Bluebird Wagon forever. Yaudah, bye guys, thank you guys, bye bye, see ya, bye.